cerita. Terima kasih Pastor. Nama saya Saban Lefmanut, yang kalau nama Kristennya Yusufuni Lefmanut. Dalam perjalanan kami bersama dengan Pastor Yopi dari Pantai Somlain menuju ke Tanimbarkei. Di dalam perjalanan kami, di tengah perjalanan kami mendapat tantangan tentang ruang atau pembocoran perahu. Kami sendiri tidak tahu dari mana datangnya ruang itu. Di situ memangnya kami waktu berlayar, kami sendiri yang memegang kemudi. Tetapi kenyataan di dalam perjalanan kami menanyakan dari tuan perahu atau juragang. Ia tidak bisa menjawab apa-apa atas kami. Jadi kami juga takut karena itu harta orang. Maka kami langsung tujuan saja ke Tanimbarkei. Padahal di dalam hati kami, selaku yang memegang kemudi ini, kami ini mau tujuannya biarlah perahu pecah di pantai Weter. Yang penting penumpang banyak yang selamat. Tetapi kenyataan tidak ada suara dari juragang atau tuan perahu. Maka saya sendiri yang minta dari Antua bahwa kembali pegang kemudi. Dan saya turun ke dalam bukut atau di dalam palkanya untuk memeriksa di mana kebocoran perahunya. Setelah saya sampai di dalam, di pertengahan Pulau Weter dengan Tanimbarkei, ia mengoper kemudi ke orang lain lagi. Sehingga anak muda yang belum biasa, ia telah gugup melihat ruang yang telah penuh. Sehingga kemudi dia terlepas dengan tujuan arah, sehingga layar terbalik dan dia terpeter di tiang perahu sehingga kami tenggelam. Sementara saya ada di dalam palkah memeriksa itu, perahu sudah tenggelam. Orang semua sudah berkeliaran di atas kuli air. Saya mencari pintu palkah untuk saya keluar. Saya keluar dari pintu palkah, sementara semua ada berkeliaran di atas kuli air. Maka olehnya itu, saya juga melihat mereka ada berkeliaran, saya juga mau merasa sedih, mau bikin bagaimana. Kita semua dalam musibah. Maka olehnya itu, saya mau sorong ke kiri, saya mendapat pastor dengan iparnya yang bernama Salvius. Kami sampai di terus ibu pastor Yopi panggil, "Bapak tolong dulu." Terus saya kembali ke pastor. Lalu dong sementara membawa sembeta atau pentongka perahu. Yang kayu itu dia tidak bisa untuk terapung. Tapi kenyataan waktu itu, dia bisa mengangkat ketorang. Lalu saya balik ke perahu mengambil sebuah tokong. Tokong yang tidak pernah bisa untuk katong manusia bisa mengkali raksasa baru bisa kasih patah, tapi waktu itu mengkali jalan Tuhan sehingga saya bisa injak kasih patah tokongnya. Bagi dua, lalu saya ambil dengan satu pentongka perahu tambah, lalu dua. Lalu saya gabung menjadi di dua pentongka perahu dengan tokong itu, sepanggal ditambah satu pentongka perahu dengan sepanggal tambah di sebelah. Lalu saya kasih naik pastor di atas, kasih gunting. Lalu pastor naik tidur di atas. Setelah pastor naik di atas, saya bilang, "Pastor, biar Pulau Nuta itu jauh, tetapi katong harus berenang menuju turut ombak arus. Yang boleh katong melawan ombak arus. Memangnya Pulau Weter dengan Tanimbarkei dekat, tetapi katong boleh ke situ. Kalau ombak dia pukul katong pada lubang hidung 2 kali 3 kali, katong bisa swak di situ. Supaya ombak pukul belakang itu katong bisa." Pastor bilang, "Di mana saja yang diatur." Lalu saya bilang, dia punya ipar yang dari Somlain, saya bilang, "Ingat, tidak boleh lepas Antua." Setelah ketong dalam perjalanan menuju ke Pulau Nuta, Antua sampai terus tanya-tanya di mana umatnya. Saya bilang, dia punya ipar, "Ingat, sekarang ini katong sudah berpisah dengan
umat yang banyak-banyak. Jadi katong tidak boleh lepas Hantua. Katong mati-mati bersama, hidup-hidup bersama. Karena ini sekarang katong sudah berpisah. Karena katong juga takut karena ini seorang imam. Nanti katong bisa tunggu urusan lebih panjang lagi. Maka olehnya itu saya hanya tindis kembali ke kayu untuk saya bilang Hantua buang kaki ke belakang. Biarlah nanti saya yang dorong dari belakang lah. Saya hanya jaga-jaga di muka. Duduk lalu buang kaki Ya, tidur. Lalu muka sandar di gunting begini, sedangkan kaki di belakang. Oh ya, kaki yang belakang. Saya mentara ketong berenang. Sudah lewat daripada Pulau Nuhta karena arus terlalu kencang. Ketong sudah menuju ke Pulau Tam. Tetapi di dalam itu Hantua ada mengeluarkan satu kata terhadap saya. Bahwa Adi tahu Tuan Tanah di sini punya nama Keseng. Saya bilang saya tahu. Kalau begitu waktu itu ketong semua sudah dengan deker. Tapi saya sempat ikan tua pakai celana panjang di saya punya pinggang. Kalau begitu lihat di dalam saku celana ada uang koin di situ. Lalu saya datang angka Siripinang kasih tahu ketong punya moyang yang ada di laut, di darat, bahwa Hantua ini bukan orang lain, tetapi ini berenang dengan saya berarti kamu tahu bahwa kamu sama-sama, saya ini sama-sama dengan Hantua, berarti kamu punya orang juga. Jadi saya minta kalau bisa itu kasih selamat ke orang. Lalu ketong sudah lewat dari satu pulau kecil yang namanya Far. Itu ketong waktu itu ketong sudah tidak ada harapan, tetapi karena saya angkat Siripinang, lalu saya suruh Hantua sembayang. Habis sembayang, itu saya bilang, Bapak Pastor bersama DP Ipar bahwa DP Ipar pegang pentongka itu dulu, pegang Hantua dulu supaya saya coba arus sudah balik ke belakang. Setelah saya coba, saya bilang arus sudah balik. Saya bilang Bapak Pastor, ketong sudah hidup, ketong tidak bisa akan mati lagi. Harus kembali ke Martin mau ke pulau. Berarti ketong sebentar kembali ke Pulau Nuhta sudah. Oh. Karena sebentar ombak turun, harus dia ke sana ketong sorong ke darat. Saya bilang pada Pastor, ketong tidak akan mati lagi. Jadi waktu pertama harus kasih lewat. Kata saya lewat pulau. Itu saya ada harapan itu. Lalu sudah ketong sampai di Pulau Nuhta. Tong berenang, barang ombak barang 30 begitu. Saya bilang nanti saya coba ketong sudah ada di daratan atau belum. Waktu itu saya masih molo masih kuat. Saya molo turun angka pasir. Saya bilang Bapak Pastor ini sudah ke dalam 212 depa begitu. Jadi sabar saja. Barang 7 ombak tetap ketong sudah ada di daratan. Oh, waktu itu malam. Kejadian malam. Jam berapa? Kejadian waktu ketong dapat musibah jam 3. 3 tengah malam. Iya, jadi ketong turun, setelah ketong turun lalu saya mencoba itu kira-kira jam 7 malam. Lalu ketong sudah sampai mengkali ombak pukul barang 7 kali begitu. Saya bilang Pastor saya coba dulu. Lalu saya bilang kau tahan kuat, kau awas kalau Hantua terlepas dari pentong berarti kau yang akan saya. Tadi saya bisa sekarang ini ketong dua yang punya tanggung jawab orang tua. Kalau harta mau rusak-rusak ke situ saya yang perlu. Lalu sudah saya turun begini saya bilang Bapak Pastor, tinggal ombak saja ketong ada di kering itu. Sudang kali itu. Tadi saya turun saya kasih tangan kamu mengkali dapat lihat itu. Untuk bilang syukurlah. Tapi Hantua sudah keram. Ya. Sudah 5 jam di laut. Oh 7 jam. Waktu itu sudah 7 jam. Jadi ketong dua kan Pulonceng masih ada jadi. Lalu 3 ombak saja ketong sampai di kering sana. Tapi meti kering, meti 3 kilo, 1 kilo ke laut sana. Waktu itu meti kering, air baru dia mau naik. Yang pertama pada kejadian jam 3 tengah malam. Ya ketemu. Terus sampai jam pagi hari, kalau itu jam. Belum pagi hari, jam 8 malam ketemu sampai di daratan. Oh, berarti 3 sore. 3 sore yang. 3 siang ya. 3 sore begitu. 3 sore sampai jam 8 malam. Ya, lalu ketemu sampai
Sampai di daratan saya berdiri. Saya bilang DP ipar berdiri, jatuh. Karena sudah terlalu keram toh. Lalu saya bilang, pastor bagaimana? Pastor bilang, saya bisa berdiri. Langsung saya angkat begini kayu talaing. Pentong ke tadi, karena terkeram terlalu jadi dia suruh. Macam lem begitu. Lalu saya angkat dengan kayu naik, baru saya kasih keluar pelan-pelan, kasih turun kayu. Antum bilang bawa kayu. Saya bilang kalau ketong mau bawa kayu, bagaimana ketong berterima kasih par kayu karena dia pentong karena dia antar ketong sampai di darah. Adik saya usaha pastor di darah saja. Terus saya bilang, pastor tergantung di sini, kasih tangan di sini, tergantung, nanti saya kiri lah ketong jalan. Ketong jalan sampai di atas pasir, langsung pas dengan ketong Pudusun Kelapa. Di Pulau Kelapa itu jadi pas dengan ketong Pudusun. Nah, saya bilang, pastor dengan DP ipar, kamu dua duduk di sini. Di atas pasir, tapi cari kelapa par minum dulu. Tapi naik kelapa satu, ya saya begitu tinggi lah. Tapi karena ketong sampai di laut toh, saya kasih turun muda 2 buah. Coba datang balala, saya bilang kamu 2 minum, lalu makan isi. Saya mengkali Tuhan masih berikan kekuatan bagi saya. Bukan saya banggakan diri, tapi itu saya banggakan bahwa itu Tuhannya. Terus saya habis makan, saya kelian tua, lalu bilang par DP ipar ketong jalan dulu. Tong jalan-jalan turun, saya lihat ini ada 3 orang berjalan di atas pasir naik. Saya bilang, Bapak Pastor, ada 3 orang dari bawah naik. Saya sementara kelian tua ini, tua bilang, nah itu. Nah ketong berjalan tujuan untuk pergi di pondok orang biasa turun singgah lah, tidur-tidurin. Nah turun pas dengan keluarga som lain. Yang tadinya ketong tenggelam itu ada perahu kecil satu ikut belakang, tapi dia lari terus pergi di kampung lah. Kasih tahu lah dia balik. Padahal dia balik itu ketong sama-sama seng jauh juga. Saya naik game dia tapi seng dia juga. Saya ikat baju di tokong lah, saya naik game begini tapi dia seng dia juga. Nah naik lah, saya bilang, mau naik kelapa par ketong minum dulu. Kalau itu udah orang sebelah dia ya di atas pasir ini. Bilang ketong takut naik kelapa sebab di sini pamali. Beta bilang ketong musibah itu pamali apapun ketong naik saja. Itu ketong dapat musibah itu. Oh. Dan kalau kamu takut ada parang, saya nggak ada parang kasih kemarin. Lalu kamu bisa bikin api di bawah sana ke bawah, di pondok sana, tong bikin api itu. Oh kalau begitu pas ketong jalan terus lah, kamu perahu kecil itu tokong ikut kepala meti itu pergi. Kira-kira orang semua di kepala meti itu. Sebab arus pukul turun bati dong semua ada di kepala meti itu. Lalu turun di tempat yang dong buat api itu. Satu batang-batang kayu yang anyu itu semua taruh di api. Baru sapi naik kelapa 2 rampung. Datang 1 tonda dari sana datang langsung kasih naik di api. Saya bilang, kamu 2 parang ini. Nah, sudah orang ada ikai daun kelapa pardon pakai balubi, ada 2 ikat di sana. Jadi saya mau pergi ke standar di sebelah timur, bahwa ketong so ada di sini. Di kampung toh. Karena ketong sudah saya pilih bakar lah, berjalan ke sana ke standar. Anda sampai di ujung sana saya ke standar, semua bersabali. Saya balik turun dapat 2 orang sudah datang di darah, 1 dengan gen, perempuan 1, laki-laki 1 dia dengan kayu sepang, papan sepang. Sudah, saya tarik dong 2 naik di darah. Saya ada bawa api, lebih pasang api, suruh dong asar badan. Bilang kamu asar badan dulu supaya kamu kuat dulu. Lah saya berjalan tulis bawah, baru sebentar saya balik ambil kamu. Dong bilang ketong. Iya, dong bilang ketong takut ini. Apa guys? Jangan kamu takut. Sekarang ini ketong semua musibah. Dia sekarang yang dekat. Saya bilang pada perempuan kan dia buang dia baju dengan rok dalam saja. Saya bilang jangan kau malu. Ini ketong semua dalam musibah. Di sini sang ada orang supaya kasih pakaian par ketong. Jadi malu mari saya pikul ke darah. Saya bikin api lah asar badan. Saya bawa api lah asar badan. Terus dengan saya jalan ke bawah.
pas picang cari ketong ini dia sudah datang. Datang ke saya bateria dia lihat ke saya punya nyawa. Dia bilang, betul-betul sih, saya betul-betul saya kok gila kah? Om nyawa apa berjalan bawa api nih, mau gila kah? Nah itu dong ada bikin kelapa apa minum makan sudah dong dua. Tapi kesana kasih tahu dong dua inilah. Speed panggil lah, tapi bawa mesin besar datang di darah. Dong kan dengan bodi kecil lah, dong pakai speed yang kecil lah lari naik. Saya bilang kamu saya boleh lewat dari ujung met ya. Nah, lari naik langsung dapat 4 orang, angkat 3 orang di situ. Setengah mati tapi dong bisa angkat. Nah saya pilih bawa pulang dong 2 itu turun lah. Saya naik dapat 1 orang lagi, tambah dong 3 lah, bawa pulang. Lalu ketong sudah dia punya pagi hari, jam 3 lagi baru dapat 2 orang yang penghabisan. Perempuan 2 orang, 1 yang sementara dengan hamil. Yang biasanya dicerita kata dia melahirkan anak itu dia biasa mau loncat-loncat macam lumba-lumba itu. Kejadian itu terjadi lalu ketong tanya dia, bilang waktu dia berenang itu lumba-lumba yang bantu dia. Ikan lumba-lumba yang bantu dia. Lalu setelah sampai di darat, ketong sama-sama dengan pastor di darat sampai jam 3 sore itu. Datang itu dong mereka itu yang bisa tidur macam di atas kayu begini saya bisa lah. Kalau tidur di atas kayu begini saya bisa lah, badan sakit dong, bateria sakit. Sekarang ini ketemu bawa pulang di kampung. Tetapi setelah ketemu bawa pulang, kejadian dong dapat lihat 1 orang diur lagi. Tapi itu bukan orang yang dapat musibah, tapi orang lain mengkali motor lain. Lalu saya ke ur dengan speed ke sana, saya lihat itu bukan orang yang dapat musibah. Karena mayatnya sudah hancur, jadi itu bukan. Jadi tong kembali datang begini, pastor bilang, habis kalau saya kembali, pastor saya bisa berangkat ke Tanjung Berkei. Tetap saya kembali datang, saya bilang pastor ketemu ke Tanjung Berkei. Iya kalau kau sudah datang saya berangkat, kalau kau belum datang saya sudah bisa, biar saya tinggal di Nuhta ini sudah. Jadi dari pulau yang terdampar itu ke Tanjung Berkei lebih dekat kah? Jauh lagi. Masih lebih jauh kalau ke Urdek, kalau som lain jauh, ke Tanjung Berkei dekat. Lalu ketemu ke Tanjung Berkei, sampai datang lagi naik di speed. Perempuan yang hamil ini dia kan badan besar. Jadi orang yang bisa berani untuk ke gendong dia. Lainkan dia tidur di pangku begini baru dia rasa senang. Lalu saya bilang pada Dipulaki, kau duduk di sini sudah, biar dia tidur di sapu pangkunya. Saya nggak apa-apa. Lalu dia tidur di sapu pangku, saya duduk dukung dia begini. Sampai di Tanjung Berkei. Lalu dong bawa turunlah angka dia, angka dengan pastor dengan. Tapi pastor dia bilang saya bisa, kamu saya bisa angka saya kalau dia belum bisa. Lalu sudah, angka dia keluar dari sini saya bisa berdiri lagi, mulai keram. Itu baru saya dapat rasa keram waktu itu. Sampai di Tanjung Berkei dulu. Barang 2 jam ke 3 jam baru saya bisa berdiri dari tempat. Kejadian tanggal 13 September tahun 86. 13 September 1986. Waktu itu rencana ke Tanjung Berkei dalam rangka kegiatan apa? Kegiatan misa pertama dengan baptisan anak. Misa pertama dan terus pembaptisan anak. Kebaktian anak-anak. Permandian anak. Ya, kebaktian lain permandian anak-anak. Kalau waktu itu kira-kira berapa banyak penumpang? Penumpang 64 orang. Iya, yang meninggal 40 44 orang. 44 orang. Yang hilang. Ketemu bilang meninggal juga, ketemu yang dapat lihat jadi bilang yang hilang. 40 orang, 12 orang yang selamat. 12 orang
harus lama. Ya. Oh yang lain ini, karena waktu itu bang tidak dapat jenazah yang mereka meninggal. Satu orang saja yang sekarang di Kadol, perempuan. Yang jenazahnya itu. Ya. Yang lain tidak ditemukan. Tidak ketemukan sampai saat yang ada. Tapi yang bodi perahunya itu Tenggelam, hilang. Tidak dapat dia punya. Tidak dapat dia punya bekas pun tidak. Berarti di daerah yang tenggelam itu memang sangat dalam, laut biru sekali. Laut biru, lalu ya namanya red juga ada. Oh, ya. Arus. Arus. Baik. Apa bisa cerita lanjut kita sampai di Tanimbar Key? Setelah katong sampai di Tanimbar Key, pas dengan waktu itu saya ini kawin di Watngil, maitua di Watngil. Dari katong sampai di Tanimbar Key, katong mau berangkat minta bantuan dari sosial. Lalu bilang segitu saya ikut. Mau lihat maitua, jangan sampai maitua sementara dengan badan pariangnya. Saya bilang tadi nama Pastor Yupin. Ya, anak yang pertama tuh ya? Ya, anak yang pertama. Lalu sudah, ketong berangkat ke sana, sampai tong di Tanimbar Key, antua tidak mau tidur sendiri. Setelah sampai di sana pegang air panas apa, semua saya di pinggir antua. Tapi saya minta dari antua pilih sama itua dulu, baru kembali lah antua terima. Besok saya kembali. Setelah ketemu mau berangkat pas dengan dari Uskup Dongnai, dari Langgur dengan motor. Pastor Uskup Dongnai, suster. Kan waktu itu tidak ada ombak sedikit pun, tak ada mati macam sekarang yang ada. Saat pastor yang naik ke Tanimbar Key? Iya. Lalu ketong berangkat, turun, lalu saya naik di Watngil, maitua dong sudah disomlai, karena belum ada kepastian bahwa saya hidup atau mati. Sampai orang Semlayan bilang seng, tong kan suka kasih berita jadi. Perahu kecil itu subuh ke Somlayan lah suka tahu. Dan seng antu ada kopulak ada hidup bantu pastor sama-sama dengan pastor berenang ke darat. Orang yang pertama naik ke darat itu dong itu sudah. Terus saya naik lah pagi hari, saya kembali turun di Tual, tong urus sosial untuk bantuan ini, bantuan untuk orang cari ini. Dong urus, dong pilih dong yang turun ke muka pilih sosial, tapi dong bilang bukti nyata. Lalu bilang iya nanti sedikit baru gitu saya turun pas dengan pastor Pu Ipar Dr. Andus Loceng yang dia bawa saya. Ya Loceng. Itu pas pastor Pu Ipar sudah itu. Orang debut. Orang debut ya. Tapi yang waktu tanggal 13 itu ombak. Ombak sedikit. Ombak sedikit. Dia seng tadi. Perahunya pinjam, ada kayak bocoran ketong tidak tahu. Namanya kayak bocoran saya ketong tidak tahu dia bocor dari mana karena ketong seng lihat itu sudah musibah jadi. Sudah jadi. Pada tanggal 14 atau 15 baru pastor-pastor ke Tanimbar Key. Tanggal 14 sore. Sore. Itu tanggal kedua. Oh seng tanggal 15. Tanggal 15. Karena tunggu uskup dari Ambon pergi baru dong nang. Oh, waktu itu uskupannya Sol. Sol. Lalu sampai di Tual ketong urus lah kembali. Dong pi ambil pastor ini. Oh pi panggil antu seng suara. Tidur saja. Opang bali muka turun di bantal lah. Seng suara. Suster, pastor lah semua pergi tapi seng suara. Lalu aduh dong susah tahu lah. Tong tanggal 16 naik. Sore naik itu saya baru turun saja itu uskup dengan pastor-pastor ini semua sudah datang lah bilang kata Bapak Saban. Pilih antua, kali antua ada tunggu Bapak Saban kasih tahu ini. Iya nanti saya pilih antua. Saya pilih ke sana panggil pastor. Pastor lamai baru saya bilang ini Bapak Saban sudah ini. Baru bilang sudah datang ini, ya sudah datang. Lalu bagaimana rasa bagaimana besok ketemu pulang di Langgur sudah. Kalau saya sudah datang lah bilang pulang saya berangkat.
Tapi kalau orang lain itu biar saya punya rekan pastor, kak uskup, apa saya belum bisa berangkat. Kalau saya nggak ada bapak sahabat. Rasa bahwa apa yang bapak selamatkan orang tua itu sama-sama gitu. Lalu sudah, saya balik bilang Pak Suster dong, kata sudah, nanti saya bilang dong di dapur. Ini dong bikin bekal dari kemarin ini, itu nanti saya balik di dapur lah bilang dong bikin bekal sudah. Kalau itu mengaku. Pak Suster dong ada lur-lur saya di belakang ini, di muka ini, bahwa dengar dia suara bagaimana tuh suara ke sini. Saya bilang sudah, Suster, apa saya sudah datang lagi, besok pagi-pagi ketemu berangkat sudah. Lepas itu dong rasa hati senang. Sudah pagi-pagi lagi ketemu di motor lah berangkat. Motor apa? Motor mengkal dari uskup dari keuskupan sana punya ke MC punya di Langgur sana. Berarti motor yang putih, warna putih? Iya, warna putih dulu. Oh, mungkin motor. Motor di saat begini sudah. Saat begini sudah. Ya, putih dengan apa ini begini sudah. Kalau di panjang mungkin sekitar begini saja. Iya, panjang. Dia motor misi. Misi punya. Jadi sudah. Kalau yang ibu hamil itu? Semua bawa. Pas sekali. Satu kali semua dengan orang musibah semua. 12 orang. 12 orang semua. 12 itu termasuk bapak? Ya, termasuk. Ketong dua pastor, termasuk ketong dua. Sekarang ketong berangkat. Termasuk Simon ini dia kakak. Pastor Simon ini dia kakak. Yang hidup lagi.